Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf ini terlambat sedikit ya, 15 menit karena ada satu dan lain hal, kegiatan baru bisa mulai. Terima kasih Pak Komandan, Pak Munir sudah hadir. Selamat pagi Pak. Ini biasanya 20 orang ya. Kalau sudah 20 orang sudah bisa dimulai ya. Mohon maaf ini terlambat 15 menit, Pak. Sudah ada Mbak Leni. Assalamualaikum Mbak Nurul, Mbak Basnia. Selamat pagi. Halo, Aplenku, Mbak Rahma. Selamat pagi, Mbak. Mbak Nur Hasanah dari Bandung. Waalaikumsalam, Mbak. Semangat pagi, Mbak. Suara sudah terdengar jelas ya? Dan suaranya sudah terdengar jelas. Wah, ada yang dari Singapura juga ini. Semangat pagi, Mbak Sri Utami dari Singapura. Mbak Ayu Darwarti. Mbak Nurul. Nah, gimana kabarnya nih teman-teman semua nih? Kalau Purwokerto ini hujan terus nih. Hujan terus sekarang lagi masuk zona merah lagi nih Banyumas nih. Gimana nih teman-teman di kota lain? Sudah aman? Sudah ada 26 orang ya Pak Munir. Bagaimana Pak ini? Sudah boleh dimulai? Sudah ada 27 orang yang hadir. Langsung saja ya, karena juga waktunya sudah terlambat 15 menit lebih ya tadi ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan Munir Hadi Murtana selaku Komandan FKS 513 yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar bersama dengan teman-teman untuk mengisi mengenai materi cara mengatasi blank. Ya, nanti kita di sini belajar bersama karena saya juga sama-sama masih belajar juga. Jadi nanti kita akan lebih banyak untuk ini ya tips-tipsnya bagaimana mengatasi blank. Sebelumnya katanya kalau nggak kenal nanti nggak sayang ya. Saya ucapkan saya akan perkenalkan dulu, nama saya Septi Hapsari. Saya owner stokis R2326 dari Purwokerto. Nah, ini saya ucapkan selamat malam dulu ini kepada teman-teman yang tadi yang sudah hadir, sudah ada 36 peserta ini. Saya ucapkan selamat malam dan salam hormat saya juga kepada Bapak Komandan Besar kita, Bapak Muhammad Ahsanto Ali dan Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, kepada aplen tercinta saya, Bapak Nur Haryono dan Mbak Rahma Espriani, dan juga saya ucapkan salam hormat saya kepada leader-leader FKS 513 yang saya cintai dan juga saya banggakan juga, dan juga saya ucapkan salam juga kepada seluruh teman-teman Cipumas, Cilacap, Purwokerto, Banyumas yang ada di seluruh Indonesia under leader Mbak Rahma Espriani, dan juga saya ucapkan selamat malam dan salam sayang juga kepada teman-teman saya, jaringan saya yang saya cintai under stokis R2326. Sebelumnya teman-teman, ini materinya nanti gimana kita belajar mengenai tips mengatasi masalah blank ya. Teman-teman kan pasti sering
didaulat ya untuk mengisi presentasi mungkin di timnya atau pada saat home sharing atau pada saat pelatihan. Dan itu teman-teman pasti pada suatu waktu akan mengalami yang namanya blank. Nah, blank itu kita sebetulnya bisa mengatasinya di saat sebelum terjadinya blank ataupun nanti pada saat sesudah blank. Dan itu nanti saya kasih tips-tipsnya ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau untuk blank itu pada saat kita ada mengisi suatu materi, sebetulnya kadang-kadang itu karena kita terlalu banyak menghafalkan ya. Kalau kita terlalu banyak menghafalkan, itu biasanya kan ada orang bilang katanya kalau misalnya kita banyak menghafalkan itu banyak lupa gitu. Semangat pagi Mbak Eka dari Ungaran, semangat pagi Mbak. Nah, ini nanti lanjut saja ya, salam-salamannya nanti saja. Biasanya karena terlalu hanya menghafalkan. Nah, bagaimana sih tipsnya supaya kita itu tidak terlalu kelihatan menghafalkan? Dan kadang kalau kita terlalu menghafalkan malah jadinya nanti ngeblank alias lupa. Nah, kita perlu untuk mempersiapkan materi itu. Jadi mempersiapkan misalnya kita mau presentasi tentang apa itu Crystal Ink. Nah, kita tentunya harus persiapan materinya. Baik itu misalnya kita harus tahu manfaat dari Crystal Ink, kemudian untuk kandungan dari Crystal Ink itu apa saja, kemudian mungkin testimoninya kayak gitu. Nah, kalau untuk persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan ya untuk persiapan? Tentunya kalau misalnya dari segi fisik, teman-teman mungkin bisa mempersiapkan dari sisi performance teman-teman. Karena saya yakin banget kalau dari sisi performance teman-teman itu sudah dipersiapkan dengan baik. Dari sisi performance itu mohon maaf mungkin penampilan ya, maksudnya mungkin pakai baju yang rapi seperti itu ya, teman-teman itu pasti lebih percaya diri. Nah, kalau sudah percaya diri, biasanya apa saja itu akan dilibas. Nah, sebetulnya apa aja sih yang bisa kita atasi sebelum presentasi supaya kita itu nggak ngeblank. Yang pertama itu persiapan tadi, mungkin dari sisi performance kita, penampilan kita yang sudah kita persiapkan. Juga yang paling penting adalah mempersiapkan materi apa sih yang mau kita sampaikan. Nah, kalau untuk materi, kita yang harus kita pentingkan itu adalah kita harus bisa mematangkan materi kita. Apa sih yang mau kita sampaikan? Itu harus matang, dan lagi-lagi itu harus kita pahami betul-betul. Jangan cuma sekadar menghafal. Nah, karena sudah seperti saya sampaikan tadi, kalau banyak hafal itu katanya nanti juga banyak lupa. Nah, nanti kalau misalnya sudah lupa, biasanya udah apa sih tadi yang mau aku omongin itu benar-benar bisa bikin kita malah jadi kacau semua ya. Nah, seperti itu. Nah, yang itu tadi persiapan, mungkin kita bisa juga siapkan slide presentasi sebelum kita memulai untuk mengisi materinya. Kita persiapannya juga kita bisa bikin slide presentasi. Slide presentasi mungkin bisa dibuat lewat laptop ya, atau mungkin kalau tidak ada laptop, teman-teman bisa membuat materinya mungkin melalui catatan kecil, misalnya di buku. Saya lebih suka itu kalau misalnya mau mengisi materi itu lebih suka saya membaca materinya terlebih dahulu, kemudian saya itu menulis dalam buku catatan kecil. Nah, biasanya kalau pada saat saya menulis di buku, itu saya akan lebih gampang untuk mengingat kembali dan saya lebih gampang memahami. Nah, itu kalau tergantung nih teman-teman cara belajarnya itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman lebih mudah mungkin secara belajarnya itu dari visual, mungkin teman-teman mau belajar dulu melalui media YouTube atau mungkin dari ini ya, dari di YouTube kan banyak tuh cara-cara presentasi, atau mungkin materi-materi yang disampaikan oleh leader-leader kita kan juga banyak yang sudah diupload di YouTube, atau yang sudah disampaikan di kelas-kelas grup pembinaan juga kan banyak. Nah, teman-teman itu bisa mencatatnya lagi. Kalau misalnya ternyata teman-teman nggak harus mencatat lagi, misalnya cuma sekedar melihat saja, teman-teman sudah langsung bisa menyerap, itu lebih bagus lagi sih sebetulnya. Kalau saya kan memang agak DDR ya, daya dong rendah, jadi itu saya lebih gampang itu sebetulnya saya mencatat ulang gitu. Nah, dengan saya mencatat ulang itu saya lebih memahami apa sih yang mau saya sampaikan. Nah, itu jadi saya nggak sekedar untuk menghafalkan saja. Nah,
Semangat pagi Mas Agus dari Klaten. Yang kedua, teman-teman sebelum presentasi itu sudah siapkan tadi yang pertama performance-nya, kemudian siapkan materinya, menyiapkan catatan-catatan kecil, siapkan slide presentasi. Juga teman-teman itu jangan terlalu memikirkan kesalahan-kesalahan atau keraguan-keraguan yang belum terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau menyampaikan presentasi atau mau maju di depan umum, mau tampil di depan umum, apapun itu, teman-teman jangan memikirkan kesalahan, nanti aku di depan nanti bisa nggak ya ngomong ya di depan orang gitu, aku bisa nggak sih, nanti jangan-jangan aku di depan malah malu-maluin, jangan-jangan nanti aku malah bikin malu, jangan-jangan nanti aku grogi, jangan-jangan nanti aku malah pipis di panggung karena saking malunya gitu ya. Nah itu kadang-kadang keraguan-keraguan itu yang muncul dan malah itu bisa terjadi. Nah lagi-lagi masalah mindset. Kalau teman-teman mindsetnya sudah salah, sudah terdoktrin di kepala teman-teman bahwa saya ini nggak bisa, saya ini memang nggak pinter, saya ini bodoh gitu. Nah itu yang akan terjadi seperti itu. Jadi teman-teman tuh harus percaya diri ya. Jadi jangan apa sih yang belum kesalahan-kesalahan atau yang belum terjadi itu jangan dipikirkan dulu. Jadi jangan mikir, aduh aku nggak bisa nih nanti, aku jangan-jangan nanti di tengah-tengah presentasi aku malah ngeblank kayak gitu. Terus aku jangan-jangan nanti malah malu-maluin, malah di depan malah aku diketawain orang. Padahal orang itu nggak mungkin loh akan mentertawakan. Misalnya pada saat mungkin leader kita nodong ya, ibaratnya kan sering ya, saya dulu waktu awal-awal masih jadi distributor, itu saya sering banget ditodong sama upline saya, Mbak Rama, Pak Nur, sama Pak Munir gitu, tiba-tiba pada saat sesi pelatihan kemudian tiba-tiba suruh maju, suruh ngisi testimoni lah, suruh ngisi materi lah. Nah itu kita kan bener-bener itu cuman dikasih waktu 15 menit sebelumnya, dan nggak tiba-tiba ibaratnya udah nodong aja, nanti kamu maju gitu. Hah? Padahal belum siap gitu. Nah apa sih kalau pada saat kita udah belum siap materi. Nah kalau kita sudah ibaratnya sudah minus seperti itu ya, udah minus nggak siap materi, lagi-lagi kita kepercayaan diri kita kurang, kita udah mikirin kesalahan-kesalahan yang belum terjadi, itu kita lebih kacau lagi majunya. Nah itu karena pikiran kita itu membatasi diri kita sendiri. Nah jangan pikiran kita itu membatasi diri kita sendiri. Kalau kita berpikir kita nggak bisa, ya itu yang akan terjadi. Pipis di panggung, ngompol. Kayak Mbak Nunung ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya belum kejadian, ya udah harus pede aja. Harus berpikir kita bisa kayak gitu. Yang kedua itu tadi ya, persiapan, bikin slide presentasi, bikin catatan kecil. Terus yang kedua tadi, jangan pikirkan kesalahan-kesalahan yang belum kejadian nih, jangan ragu sama diri kita sendiri, harus percaya diri. Nah yang ketiga, nah itu tadi, percaya diri, yakin bahwa kita mampu untuk melakukan presentasi di depan banyak orang, dan kita harus bisa menjadi atau membuktikan bahwa kita adalah yang terbaik. Nah boleh nggak sih kita minta atau kita berpikir bahwa kita adalah yang terbaik? Boleh. Yang penting kita kan bukan berarti kita adalah merasa bahwa kita adalah super gitu ya, bukan, tapi meyakini bahwa kita itu bisa gitu. Jadi nggak boleh yang namanya kita minder di depan orang, itu nggak boleh. Seperti itu. Yang penting kita jangan menjadi pribadi yang sombong seperti itu. Jadi yang penting itu kita pede aja lah gitu, mau seperti apa juga pede aja. Nah kalau itu yang sebelum terjadi ya teman-teman ya, yang belum terjadi lah, gimana sih kalau udah kejadian? Kalau misalnya ternyata kita sudah berjalan 15 menit, setengah jam, tapi ternyata di tengah-tengah materi, misalnya kita lagi menyampaikan sosialisasi tentang keputihan nih ke warga ya. Nah gitu kita misalnya terjadi blank di tengah jalan. Nah itu kita bisa loh selingi sama jokes gitu, jadi atau bercanda lah gitu ke teman-teman di depan pemirsa lah istilahnya, apa sih namanya,
yang audiens kita gitu ya, maksudnya audiens kita bisa sampaikan, misalnya kita lupa ini kandungan kristal itu apa gitu ya, kita lupa, kita sampaikan aja, nggak, ibu-ibu nggak perlu khawatir gitu, maksudnya ibu-ibu tuh nggak perlu khawatir loh kalau misalnya kristal itu bisa membuat kita itu, suami kita itu tergila-gila sama kita kayak gitu. Jadi ini ya apalah gitu yang teman-teman mungkin bisa bercanda. Kalau saya memang nggak bisa bercanda, orangnya agak serius ya. Jadi mungkin diselingi sama bercanda-bercanda seperti itu. Nah itu mungkin kan karena orang yang audiens kita itu sebenarnya nggak tahu pada saat kita blank tuh, mereka nggak tahu sebenarnya. Nah nggak mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau kita itu lagi ngeblank. Jadi kita bisa pada saat kita ngasih jokes itu atau ngasih bercandaan seperti itu, mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau kita lagi ngeblank. Jadi nggak apa-apa gitu, kalau misalnya kita lupa, kita mau diselingi sama bercanda itu nggak apa-apa. Atau kita juga bisa yang pertama bercanda, yang kedua bisa dengan diselingi ice breaking. Ice breaking. Jadi kalau misalnya ice breaking itu teman-teman bisa tuh minta ngambil referensi ya, karena kita sekarang kan udah canggih banget nih, jadi kita bisa buka di Google atau buku-buku tentang ice breaking kan banyak, atau buka di YouTube tentang ice breaking. Kalau teman-teman nggak bisa, kalau karena biasanya kan ice breaking itu lebih tim ya, maksudnya kalau misalnya kita cuma sendirian nih ngisi materi, kemudian harus kita pengen ngasih ice breaking, itu bisa games juga boleh, games atau misalnya dalam bentuk role play nih, misalnya kita lagi presentasi di depan teman-teman kita, jaringan kita. Nah, kita tiba-tiba ngeblank, itu kita bisa kasih pemirsa kita, audiens kita, atau timnya kita itu supaya maju nih ke depan. Boleh lah gitu, maju ke depan untuk role play misalnya. Role play bagaimana cara untuk melakukan misalnya follow up ke customer seperti itu. Boleh seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu mau seperti itu boleh, mau kasih ice breaking boleh. Nah, terus yang berikutnya kalau misalnya lupa, teman-teman juga bisa melakukan yang namanya pertanyaan, ngasih pertanyaan balik kayak gitu. Misalnya boleh tahu nggak, ibu-ibu di sini sudah tahu belum ya tentang Kristal-I gitu? Bisa menjelasin nggak ya apa itu Kristal-I, atau sudah pernah belum? Sudah pernah di antara ibu-ibu sekalian di sini sudah pernah yang ada yang menggunakan Kristal-I belum ya gitu. Mungkin bisa ceritakan kepada kita semua di sini kayak gitu. Kita balik ngasih pertanyaan ke mereka. Ya, selamat pagi Mas Agung ya. Mas Agung dari Wonosobo ini, dari Cipumas juga. Nah, itu bisa ngasih pertanyaan balik atau umpan balik ke mereka gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian kita juga bisa sebenarnya kan kalau lupa itu kan manusiawi ya. Jadi pada saat kita lupa, kita juga boleh jujur loh ke pemirsa atau ke audiens kita bisa bilang, aduh aku lupa nih, aku mau menyampaikan misalnya 8 langkah sukses di NASA gitu. Ternyata kita baru sampai poin 6, itu kita udah lupa, poin 7 sama 8-nya kita lupa. Nah, kita bisa improvisasi juga di situ. Kita bisa, oh ya, terlalu cepat ya ngomongnya aku ya. Mohon maaf, sudah kebiasaan kalau ngomong cepat sama banter ya. Aku gimana, mau diulang? Terlalu cepat ya ngomongnya ya. Oke, tak ulang, pelan-pelan ya. Nah, itu sebenarnya kalau pada saat kita itu lupa atau ngeblank, kita juga nggak apa-apa loh yang namanya improvisasi. Improvisasi itu nggak cuma ada di penyanyi-penyanyi. Jadi kalau mau nyanyi terus misalnya, aduh supaya nggak sesuai nih sama penyanyi aslinya, kita bisa lakukan improvisasi gitu. Jadi prinsipnya sebenarnya orang itu nggak tahu kalau kita tuh lagi ngeblank, lagi lupa. Kecuali kalau lihat dari bahasa tubuh kita ya, bahasa tubuh kita udah gelisah di depan, terus diem 1000 bahasa, hening seperti itu ya. Nah itu orang-orang itu tahu kalau kita ngeblank. Tapi kalau sebelum kita itu hening atau sebelum kita itu diam 1000 bahasa di depan pemirsa kita,
audiens kita, aduh dari tadi pemirsa kayak TV aja, di depan audiens kita itu kita ya ini apa namanya bisa bilang ke mereka bahwa kita lupa nih ngeblank, kita lupa nomor 7 sama nomor 8 untuk langkah sukses itu apa ya, kita bisa balik bertanya ke mereka gitu, atau improvisasi lain misalnya apa ya, karena sebenarnya audiens itu akan maklum kalau kita itu lupa di tengah-tengah sesi gitu, karena lupa itu wajar, lupa itu manusiawi, karena ya memang manusia itu tempatnya lupa ya gitu. Jadi seperti itu. Kalau sudah terjadi, teman-teman bisa kasih jokes atau bercandaan ke pemirsa atau audiens kita, kemudian kasih improvisasi ke mereka, kasih pertanyaan-pertanyaan balik ke mereka, atau kasih ice breaking mereka gitu. Nah, menurut saya sudah pas. Kalau ada PDF boleh di-share, boleh Mas Agung nanti saya share PDF-nya, untuk materinya boleh saya share gitu. Kalau sebenarnya itu aja sih kalau untuk materi blank. Kadang-kadang lah saya ini kan saat ini menjalani profesi saya, selain sebagai pebisnis saya juga sebagai marketing di salah satu bank swasta. Nah itu kadang-kadang pada saat saya presentasi di depan nasabah pun itu saya lupa nih Mas, karena program dari kantor itu kan berganti-ganti terus ya. Nah itu kadang kalau misalnya saya lupa atau ngeblank, itu boleh juga buka catatan. Nah itu tadi fungsinya notes atau catatan kecil. Nah kalau yang kayak 8 langkah sukses itu sebenarnya kan kita misalnya baru sampai nomor 6, kalau seandainya kita sudah siapkan, lagi-lagi ke persiapan sebelum terjadinya blank, kita sudah mempersiapkan materinya, kan otomatis itu tidak akan terjadi sebetulnya gitu. Tapi kalau memang kita memang todongan ya, ibaratnya kalau untuk maju, disuruh maju nih tiba-tiba ditodong sama plannya itu untuk maju di depan umum, untuk melakukan presentasi, kita kan mungkin belum persiapan materi. Nah itu kita bisa kasih pertanyaan balik ke mereka kayak gitu. Atau catatan kecil itu kan nggak harus mungkin bentuknya di ini atau di kertas. Saya juga pernah sih kalau misalnya tulis di sini ya, contekan di tangan gitu, seperti itu juga seperti itu gitu. Mungkin teman-teman ada yang bertanya atau mau menyanggah, karena materinya seperti itu aja ya kalau untuk mengatasi blank. Karena kalau untuk ini kan lebih banyak ke praktek nantinya ya. Nah sebetulnya ini bagus banget sih sebetulnya kalau misalnya kelas TOS ini lebih ke praktek langsung. Kalau dulu kan pernah ya di Jogja setahun yang lalu kayaknya kelas TOS itu dikumpulkan di kantor NASA ya. Cuman karena kondisi seperti ini kan kita lagi pandemi, memang dibatasi karena tidak boleh ada perkumpulan-kumpulan, apalagi di Banyumas seperti ini sedang zona merah lagi. Jadi kita memang sangat dibatasi untuk, malah sudah nggak boleh sama sekali mulai tanggal 23 ini sudah nggak boleh untuk ngadain hajatan dan lain sebagainya. Nah ini media-media seperti ini teman-teman harusnya sangat bersyukur banget karena Pak Munir selaku Komandan FKS 513 menyediakan wadah buat kita untuk belajar, walaupun kita nggak bisa bertatap muka langsung, kita bisa belajar di sini gitu. Nanti pertanyaan, saya distributor yang minderan, bagaimana trik memunculkan keberanian berani bicara di depan umum. Nah ini kalau saya itu dulu nekat Pak. Saya itu sebenarnya bukan minderan sih, lebih ke malu-maluin apa ya. Jadi saya itu lebih ke nekat. Nah biasanya kalau udah nekat, saya nekat maju, udahlah aku harus berani, harus bisa maju di depan. Nah itu pada saat itu kalau sudah kita ternyata di dalam, yang penting kan pede ya, pada saat kita pede otomatis hasilnya kan insya Allah bagus, karena entah mereka atau audiens kita itu melihat kita itu mungkin kurang sempurna, tapi kita kan merasa bahwa diri kita sudah sempurna nih di depan audiens. Jadi kita itu merasa bahwa kita sudah bisa nih. Nah itu biasanya akan ketagihan Pak. Nah kalau sudah ketagihan itu biasanya
ya itu bicara masalah jam terbang. Lagi-lagi kalau leader-leader FKS ini yang senior-senior saya kan pastinya sudah sering ya, maksudnya bicara di depan umum seperti, dan ini saya juga sebenarnya kangen nih pertemuan-pertemuan seperti misalnya KDI, fokus dan sebagainya, karena kita benar-benar praktek bicara di depan umum. Kalau seperti ini kan saya nggak lihat nih Mbak Sulis, saya nggak lihat Mas Agung, maksudnya nggak bertatap muka langsung seperti itu, kayak gitu. Kalau di depan, kalau ngelihat nih, misalnya pada saat kita maju dan berbicara di depan umum, kemudian kita menatap mata mereka satu-satu dan kita merasa mereka juga menatap mata kita satu-satu, itu pada saat kita berhasil untuk menatap mata mereka kembali tanpa ningkluk, ibaratnya ningkluk apa sih, nunduk ya, ibaratnya nunduk tanpa malu-malu, itu kita berarti sudah bisa menaklukkan mereka gitu. Nah itu biasanya kalau sudah seperti itu kita malah, kalau misalnya pada saat ada suatu kesempatan dan kita tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau tampil, itu kita rasanya nyesel, oh kenapa ya tadi aku kok nggak maju ya, kayak gitu, padahal aku pengen maju, padahal aku pengen ngomong loh, kayak gitu. Nah mungkin awal-awalnya teman-teman mungkin nggak harus, misalnya nih pada saat pelatihan, mungkin teman-teman mungkin nggak langsung maju untuk mengisi materi, mungkin enggak ya, karena biasanya untuk awal-awal distributor baru kan mungkin baru jadi peserta misalnya, itu mungkin teman-teman bisa mengasah percaya dirinya dari berani untuk bertanya. Nah kadang-kadang tipe-tipenya nih, apalagi yang ini ya, perempuan Jawa itu kan biasanya malu-malu ya kalau nggak ini ya. Nah itu kalau misalnya ditanya itu nggak jawab, misalnya di sini misalnya saya tanya nih, ada yang pernah coba kristalik belum gitu, itu ambleng, nggak ada yang jawab. Nah terus pada saat saya tanya, ada yang belum pernah coba, ada yang belum pernah dengar kristalik, nggak ada yang jawab juga gitu. Nah itu kadang-kadang untuk berani menjawab suatu pertanyaan saja kita juga nggak pede kayak gitu. Yang kita makanya belajarnya itu belajar berani bertanya, belajar berani menjawab pertanyaan. Seperti itu yang pertama. Nah kalau sudah, ibaratnya kalau pada saat kita sudah menjawab pertanyaan ya di depan banyak orang nih, misalnya audiensnya ada 20 orang, kita berani ngacung nih, aku mau tanya Bu gitu misalnya. Sudah tanya, ternyata kan dari 20 orang itu kan 19 mata memandang si penanya itu kan. Nah pada saat dia sudah percaya diri untuk berdiri di depan forum untuk bertanya, itu juga suatu kemajuan sih menurut saya. Jadi teman-teman kalau belum berani untuk maju di depan umum sebagai pembicara, boleh tanya dulu nih, berani bertanya, itu sudah sangat bagus sih menurut saya, seperti itu. Dan pada saat misalnya yang kedua ditodong, nah seperti Pak Mundur tadi pertanyaan, kalau saya masih malu-malu seperti apa. Nah itu kalau pada saat sudah malu-malu, kalau kita ditodong sama upline ya harus mau gitu. Jadi jangan malu, ya nggak apa-apa sih malu-malu tapi mau, mending malu-malu tapi mau, jadi daripada malu-malu tapi malu-maluin karena nggak mau maju, nggak mau mengeksplor kepandaian diri kita gitu, bahwa sebenarnya ya itu tadi, maksudnya pikiran kita itu jangan sampai membatasi diri kita sendiri. Jangan-jangan kalau teman-teman itu sudah maju di depan forum, sudah berani ngomong di depan forum, jangan-jangan teman-teman itu sebetulnya adalah best speaker atau pembicara yang baik, tapi karena teman-teman nggak pede, teman-teman nggak tahu apa sih kemampuan yang ada di diri teman-teman gitu. Jadi nggak tahu kemampuannya itu sebatas apa kayak gitu. Sudah membatasi diri, aku tuh nggak bisa, padahal sebenarnya bisa kayak gitu. Karena saya banyak nih mitra di bawah jaringan saya, mereka secara praktek juga bisa untuk untuk praktek di lapangan bisa, tapi pada saat diminta untuk maju untuk bicara di depan forum, mereka masih malu-malu. Nah itu kadang-kadang butuh juga yang namanya todong menodong. Jadi kalau pada saat ditodong kan mau nggak mau harus mau gitu. Ada yang bertanya lagi nih, saya kan jualan tas, mana tadi yang bertanya? Bu, saya tiap memprospek di tengah-tengah suka plegak-pleguk, padahal sebelumnya saya sudah menguasai materi. Solusinya gimana ya Bu? Mau menjelaskan ke calon prospek malah bingung. Jadi ini Mbak Fiorini Samsudin tanya, kalau di tengah-tengah waktu memprospek
kok plegak-pleguk, jadi nggak menguasai materi gitu. Nah, mungkin pada saat Mbak ini ngeblank mau ngomong apa, bisa diselingi, yaitu jangan pada saat kita ngeblank kita juga bisa basa-basi lah ya ke dia. Jangan kalau kita sudah lupa kita maksain diri buat ngomong tentang itu gitu. Misalnya mau prospek NSTM, kandungan NSTM itu berapa mineral ya, yang betul kan mungkin sebetulnya kalau kita mau bilang kan harusnya 76 ya kalau nggak salah, 76 atau 72, tapi pada saat kita ngomong 50 nih ternyata ke si calon prospek kita, kan dia juga nggak tahu kalau jumlahnya itu ternyata cuma 76 gitu. Asal kita ngomong aja dia sebenarnya nggak tahu gitu ya, walaupun itu kita bukannya bohong sih ya, tapi daripada kita kelihatan tidak tidak profesional karena kita tidak menguasai materi, ya kita mending pede aja kita ngomong kandungan dari trace mineral tuh ada 80 gitu, padahal cuma 76. Toh dia juga calon prospek kita kan nggak tahu gitu. Kalaupun jangan sampai kita memaksakan diri ini mengingat malah kita jadi buka-buka buku gini, apa ya tadi berapa ya gitu di depan si audiens, jadi kelihatan tidak meyakinkan seperti itu. Jadi kita jangan seperti itu. Kalau misalnya kita udah plegak-pleguk itu bahasa mana ya? Nah itu kita ya udah ngomong yang apa yang kita tahu aja. Toh dia sih calon prospek itu juga nggak ngerti kayak gitu. Atau kita bisa basa-basi yang lainnya. Mungkin kita bisa bahas tentang pekerjaan dia, hobi dia, kemudian mungkin keluarga dia, misalnya cucunya berapa gitu, atau mungkin saat ini Pak kegiatannya apa, kok ibu kok sekarang cantik banget, maksudnya kok sekarang kayaknya tambah bugar ya, maksudnya sehat banget nggak tambah langsing gitu, sekarang ibu kegiatannya apa sih, biasanya kalau Sabtu Minggu ibu senangnya apa sih, maksudnya hobi masih suka sepedaan nggak bu, kayak gitu. Nah mungkin basa-basi seperti itu yang pokoknya membuat calon prospek kita itu nyaman. Jangan sampai kita sudah plegak-pleguk tapi kita maksain diri buat mengingat apa sih yang mau kita sampaikan, kayak gitu menurut saya gitu. Mbak Syafir ini semoga terjawab ya gitu. Nanti lebih ke praktek kalau sudah jam terbang Mbak Syafroni ini susah banget nih namanya tinggi, itu pasti akan terasah dengan sendirinya gitu. Ini dari Mbak Wal. Saya kan jualan tas di toko, cara promosi produk nasanya agar nggak ngeblank gimana Mbak solusinya? Nah ini juga bisa nih, biasanya kan jualan tas itu kan mahal ya, harganya pasti mungkin di atas 100.000, di atas 200.000 ya gitu. Nah itu teman-teman Mbak Awal ini mungkin bisa, ini caranya mungkin ya, misalnya Mbak beli hari ini, misalnya pas ada pembeli yang datang, mungkin Mbak Awal juga bisa mendisplay produk-produk NASA di situ. Jadi nggak cuma tas, misalnya di situ ada produk misalnya pasta gigi, ada sabun, ada kristal ik, ada apa gitu. Misalnya yang harga 200.000 boleh lah Mbak bilang, sampaikan Mbak kalau beli hari ini, kalau ini kan tasnya harga 200.000, nanti bonus pasta gigi gitu. Nanti kalau harganya lebih mahal lagi, misalnya 500.000, Mbak kasih tahu Mbak ini 500.000, Mbak bisa dapat lipstick nih Mbak, ini lipstiknya juga enak, saya juga pakai gitu. Nah seperti itu mungkin kalau buat ngatasin ngeblanknya lebih gampang sih, mungkin di situ juga selain display produk juga Mbak sediakan. Biasanya kalau lihat-lihat tas gitu kan biasanya juga lama ya, nggak mungkin beli tas itu kan bukan seperti kita kalau mau ke minimarket beli sembako atau beli beras ya, biasanya kan buru-buru cepet-cepet ya. Tapi kalau lebih beli tas kan karena suatu kesenangan biasanya kan agak lama ya ngelihatnya ya. Nah itu bisa kita sediakan katalog di situ, katalog brosur gitu ya di situ. Nah teman-teman di situ Mbak Awal bisa taruh brosur, katalog di situ, bisa sambil dijelaskan. Kan Mbak kan supaya ngeblank tuh, jadi nanti katalog itu sambil dibaca, pas menjelasin sambil ngebaca. Jadi kan dia juga nggak tahu sebenarnya nih Mbak, ini nih Mbak lipstiknya, ini kandungannya gini, ini Mbak kristal E kandungannya gini. Kalau misalnya harga 1 juta, Mbak nih 1 juta, kan mesti kalau kayak tas kan selisih harganya gede ya, biasanya antara 30-50% ngasih bonus kristalik. Mungkin kalau yang harga atas 2 juta, 1 juta, 2 juta kan masih kristalik masih untung gitu. Nah itu Mbak kan selain dapat
tasnya juga laku, si kristalnya juga laku, dapat poin juga. Nah seperti itu mungkin cara ngatasinya. Ya udah, taruh katalog, taruh brosur, taruh display produk di situ juga. Produknya mungkin yang masih yang basic dulu nggak apa, karena itu tas mungkin lebih ke tas wanita, ya naruhnya display produknya yang produk-produk wanitaan. Seperti itu Mbak Awal, mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah berapa jam? Sudah 1 jam belum ya? Halo. Intinya harus pede Mbak Laila ya, intinya harus pede dan berani mencoba supaya tahu kemampuan kita. Iya, kalau kita nggak nyoba ya kita nggak tahu sebatas apa sih kemampuan kita gitu. Karena sebenarnya kemampuan kita memang terbatas ya, karena kan yang nggak terbatas itu kan yang segala mahal kan ada Allah SWT ya. So, kita juga kemampuan kita terbatas, tapi sejauh mana sih kita bisa, ya kita harus mengukurnya dengan cara kita harus berani tampil dulu. Bagaimana kita tahu kita itu bisa kalau kita itu nggak berani mengawali gitu. Yang penting itu berani mengawali, seperti itu gitu. Maaf ini kalau saya ngomongnya banter banget ya. Terbata-bata kali Mbak. Iya, terbata-bata ya Mbak Ipang. Iya, belajar guys, harus luas ya. Oke Mbak, trik berani Mbak dari Mas Syafudin Ishak Esos. Mbak, trik berani presentasi di depan umum apa saja Mbak? Berani presentasi, triknya ya itu tadi sudah memahami materi, terus menguasai materi, jangan menghafal materinya, terus kita juga performance kita juga harus dipersiapkan. Kemudian juga kita mungkin mempersiapkan catatan kecil, notes, atau mungkin slide presentasi kayak gitu. Ya itu berani itu sebenarnya dari mindset aja sih, mindset kita. Kalau kita mikirnya nggak bisa, ya itu sih yang akan terjadi gitu. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Nah, teman-teman mungkin harus lebih banyak praktek ya nantinya ya. Kalau saat ini mungkin kalau di tempat saya itu kan Banyumas itu lagi lockdown lagi nih, lagi nggak boleh ada pertemuan-pertemuan yang kelompok lagi belum boleh gitu ya. Karena bupatinya itu juga sempat menginfokan ini memang lagi darurat karena kondisi COVID-nya juga bertambah terus. Jadi kita mungkin kalau untuk presentasi massal atau mengumpulkan ini ya member untuk melakukan home sharing, kita juga kan belum, paling juga untuk prospek. Nah sebetulnya kalau untuk bertemu dengan prospek itu juga sudah mengasah jam terbang kita sih. Nah itu kalau sudah kita sering ketemu prospek, kalau ketemu prospek kan mungkin 1-2 orang sampai 5 orang ya maksimal, itu kan nggak masalah ya. Yang penting kita tetap jaga social distancing, terus kita masih tetap jaga protokol kesehatan kan nggak masalah. Yang penting ya itu tadi, ini Mbak Rini ya, senior saya, yang penting itu berani mengawali kayak gitu, penting untuk berani mengawali gitu. Nah Mbak, gimana cara ngilangkan gemetar saat presentasi? Nah, ini gemetar kan berarti awalnya dari kita nggak pede ya. Ini udah gemetar ya. Mungkin kalau ini teman-teman bisa mungkin pegang mic ya. Caranya mungkin beda-beda sih. Kalau saya mungkin lebih ke yang satu pegang mic, satunya itu mungkin saya tangan bahasa tubuh, mungkin dengan tangannya saya ini untuk melakukan gerakan tangan, gerakan tangannya itu mungkin bisa mengatasi grogi. Atau mungkin kalau saya ya mungkin awalnya harus berdoa sih tetap. Nah itu biasanya kalau sudah berdoa dengan berdoa kan kita pasti tenang ya. Udah kita berdoa itu kita lebih tenang. Nah pada saat kita tenang ya kita otomatis insya Allah nggak grogi. Nah itu biasanya udah nggak gemeter sih
gitu. Tapi kalau ternyata sudah berdoa tapi ternyata juga nggak tenang, masih tetap gemeter, ya udah mungkin kita bisa apa ya, bisa salah satu tangan kita megang mic, mungkin salah satu dengan bahasa tangan seperti itu ya, mungkin ya menjawab ya. Soalnya lain-lain sih kalau gemetar itu. Atau mungkin teman-teman yang misalnya suruh presentasi tapi teman-teman itu mungkin masih grogi, malah dibikin malu sekalian, nggak masalah. Misalnya gini, teman-teman itu misalnya suruh maju presentasi tapi belum pede sama materinya nih, tapi teman-teman ternyata bisa nih, ada kebisaan teman-teman yang lain, misalnya bisa ngelawak atau bisa stand up komedi, atau ya itu ngelawak ya, stand up komedi, atau bisa nyanyi, itu bisa selingin aja di depan audiens itu. Mau nyanyi dulu nggak masalah, yang penting kita udah hilang groginya. Dengan nyanyi kan mereka semua pada gergeran nih, ibaratnya nyanyi atau mau ngelawak itu mereka kan udah ketawa dulu. Nah itu biasanya kita lebih jauh, lebih percaya diri. Nah seperti itu. Terus kalau nggak punya kelebihan gimana? Nggak mungkin gitu, nggak mungkin kita tuh nggak punya kelebihan. Nah itu lagi-lagi jangan pikiran kita membatasi diri kita kayak gitu. Mbak kadang Mbak Nikmah Nasa Jepara, Mbak kadang COD-nan pas ketemu konsumennya malah gemeter. Kok bisa gemeter? Ketemunya cowok apa cewek nih Mbak? Nah kalau udah kok gemeter ya? Kalau COD-nan bukannya seneng ya? Karena kan kalau misalnya COD-nan kan itu ketemu orang terus udah gitu kan nerima uang ya. Nah itu kan harusnya seneng dong. Kok kenapa gemeter? Nah itu. Nah kalau pas gemeter seperti itu ya itu tadi basa-basi lah, ngajak bercanda kayak gitu, ngajak ngobrol tentang hobinya dia gitu, tentang keluarganya dia, nggak masalah seperti itu. Ngajak ngobrol tentang produk yang Mbak bawa itu juga nggak masalah seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Nah ini harus Mbak Ipang praktek. Nih Mbak Ipang juga termasuk sering praktek, karena beliau ini di Cipumas setiap kali ada acara NDO atau KDI apa gitu, tanpa perlu ditodong Mbak Ipang ini mesti maju, entah itu mau jadi MC, entah itu dari pembawa pra MC atau apa, mesti beliau maju. Memang harus berani karena itu mengasah jam terbang kita gitu. Jangan sampai karena kita sudah kehilangan waktu, kehilangan jam terbang, kita pada saat benar-benar nih kita sudah sampai di saatnya kita harus maju. Karena misal mungkin kita pada saat jadi distributor itu nggak kebiasaan maju di depan umum nih, karena aduh nggak bisa. Tahu-tahu teman-teman sudah jadi posisi stokis atau sudah posisinya udah diamond, tapi kok nggak pernah nih selama ini nggak pernah maju, nggak pernah tampil di depan umum gitu ya, atau tahu-tahu sudah stokis harus maju menyampaikan testimoni atau apa, tiba-tiba ditodong sama upline leadernya supaya menyampaikan testimoni bagaimana sih enaknya dari stokis di depan umum. Ternyata karena nggak pernah mengasah materi, tidak pernah mengasah kebiasaan gitu ya, tidak punya jam terbang, malah jadi ngeblank banget kayak gitu. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan, karena ya kan ibaratnya kan leader kita nggak mungkin akan menjerumuskan kita pada saat kita suruh maju untuk presentasi. Itu nggak mungkin dia mau bikin kita malu, tuh nggak mungkin, karena dia justru ingin kita itu lebih pede di depan orang kayak gitu. Buat ya Mas Nur Rohim, buat kebiasaan berani ngomong dulu ya. Minimal kalau belum berani ngomong di depan umum, minimal berani ngomong dengan orang lain. Saya juga dulu punya member nih, sangat pendiam, diam 1000 bahasa, dan sekarang alhamdulillah suaminya malah seneng banget karena sekarang ini dia sudah jago prospek, sudah pinter jualan, nah, sudah manajer juga gitu ya, karena dia berani untuk mengasah kemampuannya dia gitu. Jangan jadi katak dalam tempurung ya ibaratnya ya gitu, karena kita nggak berani ngomong gitu. Seragian hadir, Ungaran hadir gitu. Apa gini, mungkin Mbak Nur Istiqomah, mungkin saya orangnya banyak guyon jadi harus diselingi ngelawak ya Mbak. Nah itu tadi, boleh ngelawak juga nggak apa-apa.
Boleh. Kalau saya itu ya ya boleh lah ngelawak apa aja boleh sebetulnya, karena yang penting adalah buat audiens kita itu nyaman dengan apa yang kita sampaikan gitu, yang ya jadi mereka betah gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ini sudah berapa, takutnya kelebihan ya waktunya ya teman-teman. Nah kalau kita itu ya biar nggak ngeblank itu kan kita ya jangan ngapalin materi gitu aja sih, jangan ngapalin materi, kita harus memahami apa sih materi yang kita sampaikan gitu. Pak Munir nih sampaikan, saya nggak pernah nodong downline maju ke depan kok, maksudnya nggak pernah ngomongin dulu tapi selalu dadakan minta ke depannya buat ngomong. Nah itu sering banget Pak Munir. Nah teman-teman jangan sampai pada saat upline leader kita udah dadakan minta kita di depan nih, karena Pak Munir mungkin kan sudah tahu nih, sudah paham satu-satu mitranya itu atau di jaringannya itu siapa sih yang punya potensi gitu. Oh ini ternyata Mbak Dini ini punya potensi besar sih sebenarnya, nah ini saya todong aja lah supaya maju ke depan gitu. Tapi ternyata nggak pernah maju nih depan umum nih, nggak pernah terasah. Nah itu kan malah pada saat di depan audiens yang banyak malah justru kita bener-bener ngeblankan itu malah. Nah lagi-lagi kita harus berani kayak gitu prospek di depan prospek ke orang gitu, bahasanya gitu, bahasa kita gitu ya, cuma berdua, prospek berdua gitu. Terus nanti mungkin kalau sudah berani bicara empat mata sama prospek kita, mungkin bisa meningkat, misalnya kelompok cuma 5 orang kayak gitu, nanti meningkat lagi di pertemuan yang RT misalnya atau pertemuan desa wisma, terus nanti mungkin meningkat lagi ke ngisi materi pelatihan kayak gitu. Jadi kita ada peningkatan gitu loh, jangan seperti itu aja gitu. Mbak, misal kita ketemu sama orang, Mbak Nur Afni Nasa, Mbak, misal kita ketemu sama orang yang baru dikenal, kita baru mau prospek, cerita soal NASA atau produk, dianya langsung bilang halah paling produk NASA yang mahal itu ya, dia udah ngerasa tahu dan pernah pakai tapi nggak lanjut, jadi nggak percaya. Kita jawab gimana ya Pak, Mbak? Ya kita kalau seperti itu jangan menyalahkan dia. Jangan langsung bilang mahal, itu kan kata mbaknya, berarti mbaknya ini nggak mampu nih beli segini gitu. Karena bilang mahal. Kalau kata teman-teman aku nggak mahal tuh bukan gitu ya, cuman mungkin bisa ditanya balik, oh iya mbak sudah pernah pakai toh produknya ya, berarti mbak sudah kenal NASA ya sebelumnya ya, wah pakainya produk apa mbak pada saat itu, mungkin pakai kristalik ternyata nggak mempan kok kayak gitu. Terus oh ya tapi kalau kita sampaikan ternyata dia pakainya kristalik nih, kita sampaikan mbak itu kan mbak mungkin sampaikan mahal karena mbak tuh baru pakai 1 kali, terus mungkin dia merasa mungkin kalau awal-awal pakai kristalik kemudian dia nggak cocok kan mungkin gatal ya. Nah itu mungkin karena nggak dilanjutkan mbak, dilanjutkan saja karena itu sebetulnya masih bereaksi gitu. Dan itu kalau dihitung-hitung nggak mahal loh mbak kalau kristalik itu, dibandingkan kalau misalnya kita ada masalah keluhan keputihan kemudian kita harus berobat ke dokter, itu bayangin berapa ratus ribu sampai berapa juta mbak. Saya juga ada temen kok yang saya punya masalah keputihan tapi dia berobat ke dokter bisa sampai habisnya jutaan mbak karena memang sudah parah. Nah kalau ini kan sebetulnya murah mbak, 200.000 bisa dipakai sampai 4 bulan 6 bulan pemakaian. Kalau dihitung-hitung berarti sekali pakai cuman sekitar berapa sih ya, bilang aja 2.000-3.000 sekali pakai, itu kan sebenarnya murah ya, daripada mungkin dia harus maaf gurah gitu kan, gurah atau mungkin dia harus periksa ke dokter, itu kan sekali ke dokter harus 200.000, nanti 200.000 kan bisa dipakai sampai 4-6 bulan. Jangan menyalahkan si konsumen itu. Kalau si konsumen itu bilang mahal, kita jangan bilang oh enggak,
nggak mahal kok, Mbak aja yang bilang mahal. Nggak, jangan seperti itu. Kita tanyakan balik, Mbak pakainya produk apa kok? Oh iya ya, sudah pakai produk NASA juga. Produknya apa Mbak, kalau boleh tahu? Nah nanti kan dia akan jawab seperti itu gitu. Mbak gimana? Moga-moga menjawab ya Mbak Nur Afnia. Mas Sarif Hasan, Mbak gimana caranya kalau presentasi agar bisa menguasai panggung dan tidak monoton? Nah, kalau presentasi itu biar menguasai panggung tidak monoton, kalau saya lebih senang sih kalau saya itu muter-muter ke apa, peserta ya, ke audiens. Jadi saya nggak cuma di panggung aja, saya turun dari panggung, saya tanyain mereka satu-satu sih. Sebenarnya saya lebih senang begitu, turun ke audiens, terus saya itu sering ngasih pertanyaan-pertanyaan ke mereka. Jadi nggak cuman mereka dengerin apa yang kita sampaikan aja, tapi juga ada umpan balik, mereka tanya ke kita atau kita tanya mereka. Dan kita juga mungkin biar nggak monoton bisa juga kasih gimmick-gimmick, kasih giveaway kayak gitu ke mereka, biar mereka itu juga senang kayak gitu. Mungkin itu ya. Nah, itu tadi jokes, kasih candaan, kasih lawakan gitu ya. Gitu. Boleh kasih games gitu, kasih ice breaking itu boleh. Sri Haryati, kunci utama harus percaya diri dan berani mencoba ya Mbak. Dulu saya dipaksa dulu sama upline saya, alhamdulillah sekarang sudah mau maju waktu home sharing walaupun ngomongnya belum bisa banyak. Alhamdulillah ini Mbak Sri sudah berani maju ngomong di depan orang ya, di depan teman-temannya. Itu sudah suatu kemajuan Mbak. Nah itu yang perlu Mbak Sri ini ya, terus menerus. Kalau setiap kali home sharing harus tetap berani maju kayak gitu. Sekali-kali maju, nanti kedua kali udah berani menyampaikan materi. Nah seperti itu, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Mbak Rosa Linawati, saya belum pernah presentasi, jadi belum punya pengalaman. Oh ya, nah itu kalau belum pernah mencoba ya belum pernah punya jam terbang ya, kayak gitu, harus berani. Lukman Nasa, Pak Lukman, pengaruh sarapan Pak Jenderal sampai gemetaran. Nah itu, gemetaran mungkin bisa jadi karena belum sarapan ya. Jadi suren kalau kata orang Banyumas itu. Bagaimana Mbak Maria Sulistiawan, bagaimana cara menghadapi audiens yang kurang perhatian pada materi yang kita sampaikan? Kalau mereka kelihatan nggak memperhatikan apa yang kita sampaikan, kan mungkin dia ngerasa cuman jadi pendengar aja ya, dia cuman ngerasa kita cuman ngomong satu arah, jadi dia mungkin ngerasa dicuekin nih sama kita. Kalau ada orang yang misalnya audiens yang sepertinya tidak melihat kita atau dia tidak memperhatikan kita, justru malah itu jadi target kita. Kalau saya malah jadi target kita. Jadi saya sering kalau misalnya audiens saya tidak memperhatikan saya, malah justru saya dekati, malah saya tanya gitu. Saya membuat dia nyaman dulu karena dia mungkin merasa nggak diperhatiin nih. Mungkin dia sebenarnya seneng ngomong gitu, tapi kok malah jadi aku cuma dengerin gitu. Biasanya orang-orang yang seperti itu nggak perhatiin ke kita, itu nggak, karena dia merasa bisa ngomong di depan, jadi dia sebenarnya pengen dia juga dikasih kesempatan buat ngomong. Nah itu kasihlah kesempatan dia ngomong, mungkin dikasih pertanyaan atau juga dia mungkin bisa dikasih supaya dikasih waktu untuk maju ke depan, misalnya untuk role play atau untuk games kayak gitu ya. Mbak Maria mungkin bisa menjawab. Sudah 8:30, tapi kita tadi 20 menit, berarti ini masih 20 menit lagi ya. Ya, kunci utamanya memang harus percaya diri ya. Semangat pagi Pak Musli dari keluarga Diamond. Alhamdulillah ini Pak Musli sudah hadir. Nah, teman-teman nanti harus lebih banyak praktek. Nah,
Nah, nanti ini saya juga akan buat giveaway juga. Saya mau kasih gimmick juga untuk satu orang ini ya, audiens di sini, untuk yang berani mengirimkan. Boleh nggak sih kayak saya kasih giveaway? Boleh ya. Yang berani mengirimkan video presentasi, nggak harus ini ya, maksudnya nggak harus ini apa namanya, nggak harus panjang presentasinya, mungkin video ngomong di depan ya, ngomong gitu, video kita berbicara misalnya menyampaikan suatu materi, nggak harus panjang, berapa menit aja cukup misalnya. Nah, itu saya akan kasih hadiah mungkin ke teman-teman. Nah, untuk hadiahnya nanti saya sampaikan di grup Telegram ya untuk gimmicknya. Tuh. Ada yang mau bertanya lagi nih, saya sambil membuka-buka siapa aja. Mbak Indri Madiun hadir. Nah, Mbak Andri Nasa, Mbak, bagaimana caranya supaya kita cepat menguasai materi? Mbak Andri, kalau saya biasanya biar kita cepat menguasai materi yang mau kita sampaikan, kalau saya biasanya itu buka referensi dari buku atau mungkin dari YouTube atau mungkin dari apa ya, yang dari leader-leader kita juga sudah berikan, misalnya di kelas-kelas itu ya, kelas-kelas online gitu, kita mungkin bisa catat, Mbak. Kita catat ulang, tulis ulang. Nah, biasanya pada saat kita mencatat ulang itu kita kalau saya lebih mudah menyerap gitu. Kalau saya sih lebih sering saya catat, saya tulis ulang gitu. Karena pada saat saya nulis gitu, biasanya itu lebih cepat terserap apa yang materi yang akan saya sampaikan gitu, yang ingin saya pahami kayak gitu. Saya lebih enaknya itu menulis lagi seperti itu, atau bisa bikin buat juga notes gitu. Suaranya kecil sekali, Mbak Kurnia ya. Iya nih, Mbak. Oh iya ya, kecil banget ya. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Hendrik nih, jangan-jangan lupa sarapan, minimal 2 piring nasi biar tidak gemetaran. Lendong dong nanti kayak saya nih, tambah gembil aja. Mbak Ipang, yang jelas harus banyak latihan ya, Mbak. Iya, harus banyak latihan, Mbak, kalau seperti ini. Gitu. Harus berani berlatih. Nah, ini saya ulang lagi ya, teman-teman ya. Kalau supaya kita itu nggak ngeblank, atau kita mengatasi ngeblank itu ada dua cara. Yang pertama adalah sebelum terjadi, mengatasi sebelum terjadi. Yang kedua adalah mengatasi setelah terjadi. Pada saat sebelum terjadi kita bisa prepare itu kita siapkan performance kita, matangkan materi kita, matangkan materi yang akan kita sampaikan, pahami materi yang akan kita sampaikan, pokoknya jangan dihafal. Soalnya kalau menghafalkan itu akan malah gampang lupa gitu ya. Terus yang kedua, jangan pikirkan kesalahan-kesalahan yang kita sendiri tidak tahu itu apakah benar terjadi apa enggak. Jadi itu yang buat kita ragu-ragu atau bikin kita itu nggak percaya diri. Jadi karena pikiran-pikiran negatif itu pasti akan membatasi diri kita gitu. Jadi kalau kita sudah membayangkan aku nggak bisa nih nanti maju di depan, aku nanti malu-maluin seperti itu, nah itulah yang akan terjadi. Jangan sampai pikiran kita membatasi diri kita. Pokoknya yang belum kejadian ya jangan dipikir negatif, jadi kita harus positif terus gitu ya. Yang ketiga yaitu
ada kaitannya juga, kita harus percaya diri gitu di depan orang. Kita harus yakin bahwa kita bisa, kita mampu, kita harus bisa menjadi yang terbaik bagi diri kita sendiri gitu. Bun, saya mau tanya, kalau saya ditodong maju ke depan, udah berani maju, tapi giliran ngomong pasti keringetan. Bagi tipsnya dong Bun, biar nggak keringetan dan bisa los ngomongnya. Mbak Siti Komsatun. Wah, kalau saya keringetan malah seneng, kan berarti kan lemaknya pada luntur ya. Nah, biar nggak keringetan, biar bisa los ngomongnya gitu. Ya itu tadi Mbak, berdoa dulu ya. Pokoknya pada saat ini ya, mungkin pada saat sebelum tampil di atas gitu, kita berdoa dulu, kemudian mungkin bisa menghela nafas. Nah, itu mungkin akan lebih lega gitu ya. Mungkin kalau misal sekali nggak cukup, misal 2 kali, tapi menghela jangan lupa dibalikin lagi ya, jangan terus malah lupa nggak dibalikin lagi. Nah, itu mungkin gitu gitu. Terus kita udah sampai di atas panggung, udah berdoa, udah menghela nafas, udah menarik nafas, mungkin kita di atas panggung, kita kuasai nih panggungnya Bu. Kita kuasai panggungnya, kita lihat audiensnya satu-satu, kita tatap mata mereka satu-satu. Karena kalau kita biasanya, kalau kita sudah berani menatap mata mereka satu-satu, itu kita berarti sudah pede gitu. Jadi bodo amat gitu, mau kita tatap mata mereka ternyata mereka mendelik atau mungkin mereka malah kedip-kedipan kita, bodo amat ya, udah kita tatap mata mereka satu-satu, karena itu yang bisa membuat kita menguasai panggung kayak gitu sih kalau saya biasanya gitu. Itu tips masing-masing orang sih beda-beda sih. Kalau itu sih saya sih biasanya seperti itu gitu. Mbak Nurohim, siap belajar. Mungkin kalau sudah tahu materi intinya, kita pasti siap ngomong di depan orang karena materi kita sudah pahami. Betul sekali Mbak, kalau kita sudah tahu materi yang apa yang mau kita sampaikan, kita pasti sudah siap ngomong di depan orang. Jadi kita itu nggak bener-bener ngeblank. Jangan sampai kita itu nggak paham apapun yang mau kita omongin kayak gitu. Paling nggak poin-poinnya kita sudah tahu kayak gitu. Paling nggak poin-poinnya kita sudah tahu, nah kita tinggal mengembangkan saja lah. Mengembangkan itu dari improvisasi. Nah, itu yang tadi sebelum terjadi sudah saya sampaikan, dan ini saya ulang lagi untuk yang setelah terjadi. Kalau yang untuk setelah terjadi, yaitu tadi improvisasi. Terus kita bisa selingi sama jokes, bercandaan gitu. Nah misalnya kalau pas lagi itu ya, misalnya lagi ngeblank, di saat lagi ngeblank pas ngomongin kandungan kristal, kita bisa ngomong ibu-ibu yang gundah gulana karena masalah keputihan, baunya tidak sedap di area misis. Pokoknya stay cool aja ibu-ibu, pokoknya kita bisa membuat suami kita itu terkintil-kintil atau gila-gila sama kita. Nah itu mungkin bisa selingi jokes atau bercanda seperti itu. Yang kedua, improvisasi gitu. Improvisasi, kita tanya, ketika kita blank kita improvisasi. Pokoknya improvisasi itu kita pas lupa mau ngomong apa, kita jangan fokus sama yang materi yang lupa itu. Jadi kita bisa bahas materi yang lain, kita udah geser ke materi yang lain. Toh sebenarnya pada saat kita lupa, orang lain tuh nggak tahu kita lupa, asal pada saat itu bahasa tubuh kita nggak kelihatan gemeteran, nggak kelihatan grogi banget, terus kemudian diam 1000 bahasa. Nah udah kalau diam 1000 bahasa itu biasanya orang lain tuh tahu kalau kita ngeblank. Terus mereka udah natap kita tambah ngeblank lagi, malah tambah ngeblank, tambah nggak karu-karuan kayak gitu. Tambah gak karu-karuan tuh apa ya, tambah nggak jelas lagi, tambah kacau gitu ya. Pokoknya kayak gitu, kita harus berani improvisasi, karena sebenarnya orang tuh nggak tahu kalau kita ngeblank, tapi kalau kita tidak memperlihatkan kayak gitu. Karena terus yang ketiga itu kasih pertanyaan balik ke mereka itu. Kalau pada saat kita ngeblank, kita kasih pertanyaan balik ke mereka. Yang keempat juga bisa diiringi dengan ice breaking atau role play atau games juga seperti itu. Mungkin sudah cukup waktunya, sudah jam 8:30 lebih, pas ya 1 jam ya Kak Munir, boleh. Ini mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Oh sudah ya. Oke, ini sudah 1 jam lebih.
menatap mata, Mbak Ipang menatap mata malah jadi blank. Lah kalau natapnya cuma satu orang ya malah jadi grogi. Yang ditatap itu semua Mbak Ipang. Jangan cuma satu orang yang ditatap. Itu malah grogi. Nanti kalau seperti itu malah tatap-tatapan ya. Tatap mata saya. Yang seperti itu, yang ditatap semuanya. Mbak Siti Muidah, Bunda, saya kalau ditodong ke depan terus sampai depan ngomongnya belepotan, gimana cara ngatasinya? Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya Mbak Siti, mungkin nanti bisa diulang lagi. Mbak Maria, bagaimana kita mengatasi sikap kita jika kita belum siap menjawab pertanyaan di luar dari materi yang kita sampaikan? Nah, mungkin kalau pada saat kita ini ya, misalnya kita nyampeinnya tentang 8 langkah sukses, tiba-tiba ada yang tanya, Mbak, sebenarnya sikap-sikap apa sih yang harus kita lakukan untuk jadi seorang distributor inti? Kita mungkin kan belum siap untuk jawabnya karena kita belum belajar materi itu nih. Nah, mungkin teman-teman bisa sampaikan ke mereka, Mbak, boleh nggak saya simpan pertanyaan ini buat jadi PR gitu. Nanti kalau beri waktu ya Mbak ya, nanti pada saat kita sudah selesai acara ini, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Mbak di luar waktu presentasi ini, kayak gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, itu berdoa, menghela nafas, kuasai panggung, tatap audiens satu-satu. Iya, betul. Oke, ini sudah 1 jam. Mungkin nanti yang mau bertanya, nanti saya jawab satu-satu di sini. Nah, karena mungkin ini sudah malam, teman-teman, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena teman-teman sudah bersedia meluangkan waktunya 1 jam untuk menyimak materi yang saya sampaikan. Kita sama-sama belajar, bukan sedang mengurui teman-teman karena saya juga sama-sama masih belajar. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Munir yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, kepada Mbak Rahma, Pak Nur, upline leader saya yang saya hormati dan saya banggakan, kemudian kepada semua leader-leader FKS 513 yang saya sayangi dan juga saya banggakan juga, teman-teman di seluruh Indonesia, di seluruh ini luar negeri juga ada, Indonesia, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya yang di bawah jaringan FKS 513 yang saya cintai dan juga saya banggakan yang sudah menyimak materi ini. Mohon maaf sebelumnya apabila yang saya sampaikan banyak kekurangan, karena segala kekurangan adalah milik kita, segala kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf juga karena tadi sempat terlambat 20 menit dan juga mungkin saya mohon maaf juga karena mungkin saya kalau ngomong cepet banget ya. Mungkin nanti bisa diulang lagi, mungkin nanti bisa di slow motion ya biar nggak kelihatan kecepatan banget. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti untuk giveaway-nya saya akan sampaikan di grup Telegram ya. Oke, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.